Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang edisi Senin 26 Desember 2022. Kembali bersama saya, Guru Injil Filemon. Nah saudara, di dalam Renungan Harian satu hari setelah Natal, saya ingin menginterupsi dari pembelajaran kita Injil Matius. Dan hari ini saya memberikan video yang sifatnya berbeda, bukan renungan. Tapi saya ingin menyampaikan sedikit klarifikasi. Tapi tetap saja saya ingin menyampaikan beberapa ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal 18 ayat 15 yang berbunyi demikian. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Kedua Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Dan saya membuat video ini untuk memohon maaf kepada saudara-saudari, meminta agar saudara-saudari panjang sabar dan memaafkan pelanggaran yang mungkin saya buat di masa persiapan dan perayaan Natal kita. Nah, saudara, apa maksud ucapan saya ini? Sebelumnya mari kita berdoa sebentar. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan satu hari setelah Natal, dan kami bersyukur kami boleh merayakan Natal bersama-sama dengan jemaat Tuhan, bersama-sama bahkan dengan orang-orang di seluruh dunia, orang percaya mengingat akan kelahiran-Mu ya Tuhan ke dalam dunia ini. Dan biarlah Tuhan lewat renungan hari ini kami boleh mendapatkan pengertian, menambah inspirasi, dan juga kami boleh belajar untuk memaafkan kesalahan bila kami merasa ada kesalahan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menceritakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah, saudara, di dalam perjalanan saya melayani, saya pernah mengajarkan sesuatu begini dan begitu. Tapi kemudian setelah memahami lebih baik, maka pendirian atau pemahaman saya menjadi berubah. Sebagai contoh nyata, saudara, beberapa tahun lalu dalam perayaan Jumat Agung dan Paskah, di gereja kita, saya pernah membuat drama tentang iblis dan setan-setan yang hendak menggagalkan rencana Yesus sebagai Mesias mati di kayu salib. Dan di dalam drama itu saya menggambarkan bahwa para setan tidak tahu bahwa Yesus akan bangkit dari kematian. Ya, saya menggambarkan setan-setan tidak menduga bahwa Yesus akan bangkit. Saya menarik kesimpulan ini karena percaya bahwa setan tidaklah maha tahu, dan saya yakin ini benar. Seperti misalnya dalam kisah Ayub, bagaimana setan menduga Ayub akan mengutuki Allah. Tetapi setelah Ayub mengalami berbagai kesulitan, mengalami banyak kehilangan, tetapi ternyata apa yang setan duga keliru. Ayub tetap setia kepada Tuhan. Jadi saya menduga bahwa setan tidak mengetahui bahwa Tuhan Yesus akan bangkit setelah kematian. Tapi setelah beberapa saat kemudian, untuk waktu yang tidak terlalu lama, saya memahami dengan lebih baik, dan kemudian saya berkeyakinan bahwa lebih mungkin, ya, lebih tepat dikatakan bahwa setan-setan itu tahu bahwa Yesus akan bangkit setelah disalibkan. Sehingga bila seandainya saya mengetahui hal itu sebelumnya, kemungkinan drama itu akan berbeda jalan ceritanya. Nah, saudara, dalam pengalaman belajar dan mengajar ini ada hal-hal yang bisa saya mengerti seperti ini di satu momen, tapi kemudian berubah setelah pengetahuan bertambah. Dan inilah yang ingin saya konfirmasikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu bahwa saya tidak mempromosikan agar kita orang Kristen menggunakan ornamen-ornamen Natal yang direpresentasikan di dalam drama kemarin. Sebab saudara, di dalam pemahaman saya tentang ornamen-ornamen Natal, saya harus mengakui ada banyak hal yang tidak saya ketahui atau saya yakin 100% kebenarannya. Misalnya saudara, mengenai lilin. Kita tahu bahwa lilin menjadi bagian dari banyak tradisi Kristen dan dipakai dalam banyak acara. Tetapi dari sumber yang saya ketahui, penggunaan paling awal lilin adalah oleh orang Mesir kuno.
Dan kemudian juga oleh bangsa Romawi kuno, bangsa Romawi diketahui telah menggunakan lilin 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus atau sebelum Masehi. Dan di belahan dunia lain, orang-orang di dataran Tiongkok juga telah menciptakan lilin versi mereka sendiri dari bahan mereka sendiri. Dan saudara, di setiap bangsa ini, Mesir kuno, Romawi kuno, dan Tiongkok, telah menggunakan lilin sebagai bagian dari ritual keagamaan mereka, yang tentu saja ritual keagamaan kafir, bukan kepada Allah kita. Nah, tetapi apakah ini karena mereka menggunakan lilin sebagai bagian dari ritual agama mereka, apakah ini mendiskualifikasi penggunaan lilin dalam gereja? Saya berpendapat bahwa argumentasi seperti ini tidaklah valid, sebab mungkin produk dari suatu budaya adalah dihasilkan dari budaya yang tidak mengenal Tuhan, tetapi tetaplah adalah bagian dari ciptaan Tuhan, meskipun keluar dari pemikiran dan kreativitas manusia yang jatuh dalam dosa. Tetapi pemaknaan dari penggunaan suatu produk itu berubah-ubah tergantung dari konteksnya. Dan dalam hal penggunaan lilin, di dalam kekristenan yang pasti yang diketahui adalah Kaisar Konstantinlah yang memerintahkan penggunaan lilin, itu dalam sebuah perayaan Paskah. Dan Kaisar Konstantin ini hidup pada abad keempat Masehi. Ya, abad keempat Masehi. Adalah seorang kaisar yang menjadi Kristen dan kemudian banyak mengubah wajah kekristenan karena kekristenan tidak lagi dianiaya seperti sebelum-sebelumnya. Nah, saudara, mungkin, saya garis bawahi kata mungkin, sejak itulah lilin menjadi bagian dalam pemakaian dalam ibadah Kristen. Sebab sebelumnya orang-orang Kristen, orang-orang pada waktu itu memakai pelita. Ya, pelita berbeda dengan lilin. Dan di dalam Alkitab Tuhan Yesus sering menggunakan pelita sebagai ilustrasi. Nah, mungkin sejak itulah lilin menjadi bagian dari pemakaian dalam ibadah Kristen. Tetapi mungkin saja sudah dipakai sebelum era Konstantin. Dan kita bisa melihat di terutama kalangan gereja Katolik dan Ortodoks, lilin sangat penting dalam kebaktian atau misa yang mereka adakan. Dan tentu saja mereka punya makna akan arti lilin itu, makna yang berbeda dari ritual agama bangsa-bangsa yang telah lebih dahulu memakai lilin dalam ritual keagamaan mereka. Nah, tetapi selain lilin, ada juga kontroversi misalnya tentang Sinterklaas atau Santa Claus. Saya belum lama ini baru mengetahui bahwa ternyata ada dua tradisi yang berbeda mengenai Sinterklaas dan Santa Claus. Ternyata Sinterklaas dan Santa Claus mempunyai tradisi cerita yang berbeda. Meskipun keduanya terinspirasi dari figur yang sama, yaitu Nikolaus dari Mirna yang hidup di abad ketiga. Sinterklaas dikatakan mitos ini berasal dari daerah Belanda dan Belgia. Dan menurut versi ini, Sinterklaas ini membawa hadiah pada tanggal 5 atau 6 Desember. Sinterklaas memiliki pakaian ala-ala pastor atau kardinal Katolik dengan topi yang tinggi berwarna merah dan pakaian kombinasi merah dan putih, dan menunggangi kuda yang putih, dan juga tidak tinggal di kutub utara, melainkan di sebuah kastil. Sedangkan Santa Claus dicirikan dengan pakaian yang kita kenal sekarang, ya, pakaian dingin dengan sepatu bootnya dan tinggal di kutub, menunggangi menunggangi rusa yang membagikan kado pada tanggal 24 pada malam Natal. Nah, saudara, tetapi keduanya ini kemungkinan berasal dari legenda yang sama, yaitu dari seorang yang bernama Nikolaus tadi. Sekali lagi, dari namanya Santa Claus dan Sinterklaas, kedua tokoh ini terinspirasi dari tokoh yang sama.
sejak kapan dan bagaimana nama Nikolaus ini berkembang menjadi dua dongeng yang berbeda ini, saya tidak tahu. Saya merasa permasalahan mengenai Santa Claus dan Sinterklas ini ada kemirip-miripan dengan kasus Hari Valentine. Dari yang saya ketahui, Valentine adalah berasal dari nama seseorang yang konon adalah seorang Kristen yang mengasihi sesamanya, dan dia melakukan banyak hal kepada sesamanya manusia. Tapi kemudian kisah Valentine ini telah berubah dan tradisi ditambahkan di sini dan di situ, sehingga Valentine hari ini malah dikenal sebagai hari orang kasmaran dengan cinta-cinta yang romantis. Nah, saudara, Santa Claus dan Sinterklas kemungkinan terinspirasi dari seorang Kristen yang nyata, yang mengasihi sesama, dan karena kasihnya kepada Kristus, dia suka membagikan hartanya kepada orang miskin, terutama kepada anak-anak dari keluarga miskin. Tapi ceritanya telah berubah begitu rupa, sehingga kita lebih banyak tidak tahu tentang tokoh ini ketimbang tahu, ya. Atau kalau dibandingkan dengan dongeng yang telah berkembang begitu jauh, saudara, kita tidak tahu tentang tokoh asli ini, ya, Nikolaus ini. Seperti apakah dia, bagaimana pandangan teologinya, sesat atau tidak. Benarkah dia melakukan seperti apa yang dilakukan, ya, apa yang dikatakan, dan apa motivasinya melakukan itu. Tapi yang jelas, kalau tokoh ini nyata, dia adalah seorang Kristen. Saya juga tidak terlalu lama ini menemukan sebuah artikel yang mengklaim bahwa para arkeolog mengklaim menemukan makam dari tokoh bernama Nikolaus ini. Tapi sekali lagi, dalam keterbatasan saya, apakah ini nyata, apakah ini benar, tidak bisa saya verifikasi. Tetapi dengan keberadaan artikel ini, saya menangkap tambahan fakta, tambahan argumentasi maksud saya, bahwa Nikolaus ini kemungkinan benar adalah tokoh yang nyata. Jadi saudara, menanggapi tentang Sinterklas ini, saya sendiri ada ketegangan, ya. Di satu sisi tokoh ini terinspirasi dari seseorang yang sepertinya nyata, yang mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi jelas ini adalah fakta, ada sebuah mitos yang konyol, setidak-tidaknya dua mitos yang konyol, yang kemudian telah berkembang dan menjadi populer. Jadi pertanyaannya, apakah kita perlu membasmi semua hal yang berbau Sinterklas atau Santa Claus? Saya sendiri merasa iman saya tidak terusik dengan kisah Nikolaus, bukan Sinterklas, ya, Nikolaus. Malah sebenarnya saya merasa cukup terhibur karena kalau benar ada seseorang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama sampai berbuat sedemikian sehingga namanya menjadi masyhur, saya merasa tidak fair bila kita membenci Nikolaus ini karena mitos yang beredar kemudian, yang merusak namanya. Tetapi di sisi lain saya juga tahu ada mitos yang beredar, ada dongeng yang populer, dan itu hanyalah mitos yang entah bagaimana bisa muncul dan kemudian menjadi populer. Bagi saya pribadi, dongeng-dongeng seperti itu sama seperti kisah Lucky Luke. Kalau saudara tahu komik, ya, Lucky Luke, tentang koboi yang konon menembak lebih cepat daripada bayangannya. Nah, saudara, Lucky Luke ini, tokoh ini terinspirasi dari seorang koboi asli, koboi yang nyata. Tetapi tentu saja saya tahu kisahnya di dalam komik itu adalah fiktif dan sangat berlebihan. Tetapi karena itulah saya secara pribadi saya tidak berniat untuk mempromosikan penggunaan ornamen seperti Santa tadi. Meski saya juga tidak terusik kalau menjumpai ornamen-ornamen Santa ini. Sebab satu sisi saya menghormati seseorang yang sepertinya ada yang bernama Nikolaus yang menjadi sumber inspirasi dari dongeng itu. Dan kemudian mengenai dongeng itu,
Ya, dia hanyalah sebuah dongeng. Sehingga saya ingin mengutip seseorang pendeta senior, ya, seorang pendeta senior yang bernama Chuck Swindoll. Dia adalah seorang pendeta di sebuah gereja melayani selama puluhan tahun, dan dia juga menjadi pemimpin dari sebuah seminari di Amerika Serikat. Saat ini sudah emeritus. Dari mendengar dia, dari khotbah-khotbah, artikel-artikel yang dia buat, saya menangkap bahwa dia termasuk orang yang tidak percaya Natal itu persis 25 Desember. Ya, dia termasuk orang yang tidak percaya Natal itu persis 25 Desember. Tetapi dia menasehati kepada alma maternya, ya, seminarinya. Tentu saja orang-orang yang adalah rohaniwan. Dia menasehati agar di gereja masing-masing tidaklah usah mempeributkan soal tanggal persisnya kelahiran Yesus. Rayakan saja. Toh Tuhan Yesus memang benar-benar lahir ke dalam dunia ini. Ada kemungkinan 25 Desember memang berasal dari hari raya pagan yang dikristenkan. Tetapi di luar dari Chuck Swindoll ini, sekali lagi, permasalahan ini tidak sesederhana itu. Ada banyak perdebatan soal ini. Karena ada narasumber-narasumber lain yang juga adalah orang Kristen yang baik, orang-orang Kristen yang terpelajar, yang mengemukakan argumentasi bahwa 25 Desember itu ada perhitungannya, sehingga mereka percaya bahwa 25 Desember itu cukup akurat. Nah, sekali lagi saudara, kita melihat kita sebagai orang awam, kita bisa bingung dengan pendapat para ahli yang berbeda antara satu dengan yang lain itu. Itulah saya menangkap pesan dari Chuck Swindoll ini penting bagi kita. Dia menasihatkan agar tidak usah diributkan, rayakan, syukuri kelahiran Yesus, ajarkan apa yang dari firman Tuhan di setiap kesempatan, apa yang kita tahu sebagai benar. Tetapi tidaklah usah bertengkar pada hal-hal yang tidak pasti, apalagi yang bersifat sekunder, termasuk soal ornamen tadi. Misalnya Santa. Dia bercerita bahwa dia tidak pernah menyinggung soal Santa kepada anak-anaknya. Dia berkata bahwa ia tidak pernah mengatakan apa-apa soal Santa sewaktu anak-anaknya masih kecil, dan membiarkan anak-anaknya untuk menemukan sendiri kesimpulan yang benar. Dan bahwa kisah Santa yang tinggal di kutub itu adalah sebuah mitos, dan yang memberikan kado setiap Natal adalah orang tua mereka sendiri. Dan memang benar anak-anaknya menemukan sendiri kesimpulan itu setelah berdiskusi dengan tetangganya, anak tetangga mereka. Dan ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa di musim Natal ini, banyak hati orang yang tidak percaya yang lebih terbuka pada pesan Injil. Tentu saja kita perlu mengingat dia berbicara ini di konteks Amerika Serikat dan orang-orang Barat pada umumnya. Maksudnya adalah dia berpendapat bahwa dalam satu tahun itu, ada satu musim di mana orang-orang yang tidak percaya pada Yesus melonggarkan sikap anti-Kristennya, yaitu di musim Natal. Sehingga kita sebaiknya memanfaatkan musim Natal itu untuk memberitakan Injil. Dan memang kita bisa melihat bagaimana banyak orang yang tidak Kristen, tapi mau mendengar bahkan menyanyikan lagu-lagu Natal, termasuk lagu-lagu Natal yang memuat pesan Kristen secara jelas, meskipun mereka sendiri bukan pengikut Kristus. Nah, jadi saudara, inilah yang mendasari motivasi saya untuk membuat cerita berdasarkan ornamen Natal tersebut. Bukan ornamennya yang penting, tetapi apa yang direpresentasikan dari karakter ornamen itu, yaitu manusia yang membutuhkan kasih satu dari yang lain, dan terutama kasih daripada Tuhan penciptanya. Nah, tetapi kemudian disinilah saya merasa saya membuat kesalahan, yaitu bahwa orang bisa saja menangkap pesan yang berbeda dari apa yang menjadi pesan dari drama itu. Jadi saya memutuskan untuk membuat verifikasi ini agar kita tidak bertengkar. Ya, tidak ada maksud saya untuk mempromosikan penggunaan ornamen Natal, apalagi
secara berlebihan. Dan saya merasa kita cukup berlebihan kemarin itu. Jadi saya mengakui bahwa dalam drama itu ada pesan yang berbeda yang mungkin disalah tangkap oleh jemaat yang sebetulnya tidak saya ingin maksudkan. Dan saya berdoa di sepanjang acara agar hadirin tidak salah menangkap pesan drama tersebut. Jadi saya sangat memohon pengertian dari saudara-saudari. Mungkin hikmatnya adalah di waktu-waktu yang akan datang, baiklah kita menghiasi gereja atau rumah kita dengan dekorasi Natal yang kurang kontroversinya. Tetapi yang lebih penting adalah kita menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan Injil. Tetapi saya juga tidak berniat menjadi orang yang seperti hendak merampas sukacita Natal dengan membuat banyak larangan. Sebab sekali lagi semuanya itu hanyalah ornamen, dan pada umumnya orang-orang akan mengenali itu sebagai bagian dari musim Natal. Dan yang lebih penting saudara, bahwa sebagian besar ornamen Natal itu memuat latar belakang dari masyarakat yang mengasihi Tuhan Yesus. Yang kemudian dongeng seperti Sinterklas dan Santa Claus itu lahir di era di mana orang-orang Barat masih sangat Kristen. Jauh sebelum mereka menjadi liberal atau menjadi ateis seperti yang terjadi sekarang ini. Saya menduga-duga apa yang terjadi. Saya menduga bahwa dongeng-dongeng itu berkembang mungkin karena motivasi para orang tua untuk mendorong anak-anaknya berkelakuan baik di sepanjang tahun dan kemudian memberikan hadiah kepada anak-anak secara diam-diam dengan mengatasnamakan Santa Claus atau Sinterklas, tokoh yang terinspirasi dari seseorang bernama Nikolaus. Menaruhnya di kaos kaki. Kaos kaki adalah barang penting bagi masyarakat Barat. Mereka tinggal di daerah yang dingin di musim Desember itu, di musim Natal itu. Mungkin kemudian kisah itu dibikin lebih menarik dengan diciptakan tokoh-tokoh lain yang jahat, musuh-musuh yang merusak Natal dan lain seterusnya dan lain sebagainya macamnya. Kemudian berkembanglah dongeng itu menjadi seperti apa yang dikenal saat ini. Kemudian dongeng itu dimanfaatkan oleh orang-orang Barat yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak lagi beragama. Kisah-kisah itu dipakai sebagai pengganti kisah Natal sesungguhnya, kisah seru sesungguhnya, yaitu anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi kita perlu bijak menyikapi hal ini, ya. Menurut saya, pemilihan ide cerita itu adalah agar kita memberikan makna rohani yang Kristen kepada ornamen-ornamen Natal itu. Misalnya lilin adalah simbol terang Tuhan dan pengorbanan Tuhan, mengingatkan kita sebagai terang, kita juga perlu berkorban seperti Yesus. Dan melihat kaos kaki Natal, ingat kado Natal, ingat kasih karunia Allah. Dan melihat Sinterklas atau Santa Claus, kita mengetahui itu adalah dongeng, ya, tetapi terinspirasi dari seorang yang sepertinya tokoh nyata, pengikut Yesus yang mengasihi Tuhan dan sesama. Apakah saya mengagumi Sinterklas atau Santa Claus? Jelas tidak. Nikolaus, kalau dia adalah tokoh nyata, menarik sekali. Ya, apakah dia bagian dari warga kerajaan Tuhan? Tetapi apakah saya menyembah dia? Jelas tidak. Kiranya apa yang video ini boleh menolong kita untuk mempertahankan keharmonisan. Sebab saya mengetahui di kalangan jemaat kita pun ada yang menganggap 25 Desember itu bukan hari Natal, tapi ada juga yakin sekali bahwa 25 Desember itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, saudara, di dalam pengetahuan kita ada hal-hal yang bisa kita ketahui dengan pasti, tetapi ada juga hal-hal yang mungkin bisa jadi benar, bisa jadi kalau pengetahuan kita bisa bertambah di suatu hari, mungkin akan mengubah pendirian kita. Kiranya Tuhan menolong kita
Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Kita akan melanjutkan Injil Matius. Tuhan Yesus memberkati.